Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berkumpul belajar bersama. Yang biasanya kita ngaji di malam Jumat sama di malam Minggu, karena di bulan puasa waktunya berubah di hari Minggu sore, seminggu sekali. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan taufik dan hidayah untuk hadir ke majelis ilmu. Ya, pada pertemuan sore kali ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua itu ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ibadah puasa sudah diwajibkan sebelum adanya umat Nabi Muhammad. Ya, maka teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sore hari ini sudah memasuki di hari ke-8 bulan suci Ramadan. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, sebuah kenikmatan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Bulan Ramadan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bulan Ramadan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Para ulama mengumpamakan keistimewaan bulan Ramadan itu sebagaimana keistimewaan Nabiullah Yusuf di pandangan ayahnya Nabiullah Yakub. Jadi Nabiullah Yakub itu mempunyai 12 putra. Ya, mempunyai anak laki-laki 12 orang. Yang terakhir, yang paling muda namanya Nabiullah Yusuf. Dan Nabi Muhammad mengumpamakan seluruh anaknya Nabiullah Yakub itu seperti nama-nama bulan, dari Muharram sampai Zulhijjah. Dan Nabiullah Yusuf ini diumpamakan seperti bulan Ramadan, karena di antara 12 bulan itu yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Nah, itulah bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini, ya, adalah bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Saking mulianya, ya, diumpamakan seperti mulianya Nabi Yusuf di pandangannya Nabiullah Yakub. Ya, Nabiullah Yakub itu sangat sayang dan sangat cinta kepada Nabiullah Yusuf, terutama ketika Nabiullah Yusuf itu, ya, dizolimi oleh kakak-kakaknya. Ya, ketika Nabiullah Yusuf itu dipisahkan dari ayahnya Nabiullah Yakub, ya, oleh kakak-kakaknya, Nabi Yusuf itu diasingkan, ya, diberitakan meninggal. Karena kenapa? Karena kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu merasa iri dan dengki kepada adiknya, yaitu Nabi Yusuf, karena Nabi Yakub ayahnya itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf itu sangat dicintai oleh ayahnya dibandingkan kakak-kakaknya? Karena Nabi Yusuf ini mempunyai akhlak yang melebihi rata-rata. Nabi Yusuf itu mempunyai akhlak yang tidak dimiliki oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya baik, akan tetapi Nabi Yusuf ini mempunyai keistimewaan akhlak yang sangat baik. Ya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu hidup dengan kakak-kakaknya, ya, itu kakak-kakaknya itu mulai Nabi Yusuf kecil sudah merasa tidak suka karena merasa iri. Sampai-sampai mereka mencari cara bagaimana Nabi Yusuf ini tidak bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Ya, jadi kalau Nabi Yusuf itu kakak-kakaknya lagi pada main, Nabi Yusuf tuh nggak pernah diajak. Kalau kakak-kakaknya itu dapat rezeki, Nabi Yusuf nggak pernah dibagi. Ya, pokoknya yang enak-enak Nabi Yusuf itu nggak pernah dibagi oleh kakak-kakaknya. Sampai suatu ketika kakak-kakaknya ini yang 11 itu mempunyai ide untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu diajak berburu ke hutan. Ya, ketika di tengah hutan, Nabi Yusuf itu diceburin ke dalam sumur.
sumurnya dalam 4 meter lebih. Ya, diceburin ke dalam, jatuh, walaupun sumurnya itu nggak tergenang air dan Nabi Yusuf itu nggak tenggelam, nggak meninggal, tapi Nabi Yusuf jatuh terperosok ke dalam, nggak bisa naik lagi. Sebelum diceburin ke dalam sumur, pakaian Nabi Yusuf itu diganti dulu dengan pakaian yang lain. Dan ketika itu Nabi Yusuf masih berumur 7 tahun, masih 1 SD kalau bilang 7 tahun. Ketika bajunya diganti, baju yang aslinya itu dilumuri darah binatang dan dibawa ke ayahnya, dan mereka bilang bahwasanya Nabi Yusuf itu sudah mati diterkam hewan buas di hutan. Tapi Nabi Yakub ayahnya nggak percaya, karena Nabi Yakub udah yakin dan udah percaya bahwasanya ini kerjaannya kakaknya, karena kakaknya itu nggak suka dengan Nabi Yusuf. Dan semenjak itu Nabi Yusuf nggak pernah ketemu lagi dengan ayahnya karena terperosok dalam sumur. Nah, beberapa hari kemudian kakak-kakaknya merasa cemas, kembali lagi ke hutan nengokin Nabi Yusuf, apakah masih hidup, apa sudah mati di dalam sumur yang sangat dalam itu. Pas dilihat masih hidup Nabi Yusuf, mereka tambah panik, mereka takut kalau Nabi Yusuf bisa manjat ke dataran dan dia kembali ke ayahnya, mereka semua bisa diomelin dan bisa merasa malu. Akhirnya mereka itu dari saking dengkinya dengan Nabi Yusuf, mereka berencana untuk menjual Nabi Yusuf. Ya, dinaikin lagi dari dasar sumur, dan mereka menjual Nabi Yusuf itu ke karapan dagang. Jadi ketika itu ada orang yang dari negeri Syam ke negeri Mekah itu berbelanja, kan ada yang lewat rombongan dagang. Nah, itu Nabi Yusuf itu dijual dengan harga murah. Ketika ada karapan dagang itu datang, dijegat oleh kakak-kakaknya, dibilang, engkau mau membeli budak gak? Ini harganya murah, masih kecil, nanti bisa berguna ketika dia sudah besar. Akhirnya dijual itu Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Dan ketika dijual, mau dibawa oleh karapan dagang, Nabi Yusuf itu ya meminta izin kepada yang membelinya untuk berpamitan kepada orang-orang yang menjualnya. Disinilah akhlak Nabi Yusuf itu dinilai. Ketika itu Nabi Yusuf bilang, wahai Tuhan, izinkan aku sebentar saja untuk meminta izin berpamitan kepada orang-orang yang telah menjualku. Padahal yang menjual siapa? Kakak-kakaknya. Tapi Nabi Yusuf itu nggak bilang, aku ingin berpamitan kepada kakak-kakakku yang telah menjualku. Di situ Nabi Yusuf masih memikirkan kakak-kakaknya, masih menjaga nama baik kakaknya. Kalau misalkan Nabi Yusuf bilang, saya ingin berpamitan kepada kakak-kakakku yang telah menjualku, maka tuannya itu bakal berpikiran, kok kakaknya tega banget ngejual adiknya sendiri. Akhirnya nanti nggak jadi dibeli. Tapi dari bagus akhlaknya Nabi Yusuf, beliau itu nggak mau menjelekkan nama kakaknya, nggak mau membuat nama kakaknya malu. Padahal kakaknya udah jahat kayak gimana tuh sama Nabi Yusuf, dipisahkan dari ayahnya, diceburin ke sumur, lalu dijual. Tapi Nabi Yusuf itu nggak mau membuat jelek nama kakak-kakaknya. Akhirnya Nabi Yusuf dengan segala hormat dan takzim kepada kakaknya, beliau itu memeluk kakaknya satu persatu sampai ke 11 orang. Di pelukan pertama beliau bilang, ya, wahai kakakku, ya, dia didoakan tuh, wahai Allah, ya, semoga Allah menyayangi kakak-kakakku walaupun mereka tidak menyayangiku. Di orang kedua dipeluk lagi, didoakan, ya Allah, mudah-mudahan engkau menjaga kakak-kakakku walaupun mereka mentelantarkanku. Dan ketiga, ya Allah, semoga engkau membalas dengan kebaikan walaupun kakak-kakakku selalu berbuat jahat kepadaku. Tuh lihat akhlak daripada Nabi Yusuf, walaupun sudah dizalimi, walaupun sudah dipisahkan dari ayahnya, tapi tetap mendoakan kebaikan untuk kakaknya. Dan kakaknya di situ nggak ada perasaan bersalah, ya, flat aja gitu mukanya, karena memang sudah saking dengkinya dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dijual, dibawa tuannya. Setelah beberapa tahun, ya, ayahnya itu kan nggak pernah ketemu sama Nabi Yusuf. Ya, selalu setiap malam menangis sampai akhirnya Nabi Yakub itu mengalami kebutaan. Selama hilangnya Nabi Yusuf beberapa tahun, dan itulah Nabi Yakub itu merasa kebutaan. Akhirnya suatu ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu berangkat ke Mesir, dan Nabi Yusuf ketika itu sudah menjadi pengusaha kaya, sudah menjadi orang kaya di Mesir dan jadi orang sukses. Ya, mereka datang ke kota Mesir, ya, untuk meminta bantuan karena di kotanya mereka itu terkendala kekeringan.
minta bantuan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf itu nggak menampakkan kalau bahwasanya dia itu adalah Yusuf yang dulu dijahati oleh kakaknya. Kan bisa aja kalau misalkan Nabi Yusuf itu mempunyai rasa dendam, Nabi Yusuf itu nggak mau bantuin mereka, malah dicemooh. Tapi Nabi Yusuf dengan akhlak baiknya, Nabi Yusuf itu membantu, dan mereka nggak tahu yang membantu itu adalah adik yang dulunya mereka itu jahati. Dan akhirnya mereka meminta bantuan, dan mereka meminta baju Nabi Yusuf diserahkan kepada ayahnya, dan ayahnya itu dengan feeling seorang ayah, dia tahu bahwasanya ini baju anaknya, putranya, yaitu Nabi Yusuf. Dengan sigap dia mengusap bajunya itu ke matanya, dan dengan izin Allah kebutaan Nabi Yakub itu sembuh. Ya, dengan izin Allah. Nah, itulah saking sayangnya Nabi Allah Yakub kepada Nabi Yusuf, dan akhlak baiknya Nabi Yusuf kepada kakaknya. Jadi susah kita untuk meniru. Kita kan kalau misalkan dijahati sama orang gimana? Bawaannya kesel, dan bawaannya nafsu pengen ngebalas, bahkan lebih. Tapi kita renungkan ya akhlak Nabi Yusuf. Yang jahatin ini bukan tetangga, yang jahatin ini bukan orang lain, ya, bukan teman kita, bukan musuh kita, ya, bukan mantan kita, tapi yang jahatin itu kakak kita sendiri. Coba kita renungkan bagaimana kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi Yusuf. Ya, kembali kepada pembahasan kita, pembahasan keistimewaan bulan Ramadan, ya, dan bulan Ramadan itu juga mempunyai keistimewaan, ya. Seperti coba kita renungkan, kita ini memasuki bulan Ramadan seperti kedatangan seorang tamu. Jadi bulan Ramadan ini kalau diibaratkan manusia itu, ya, kita sedang kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang dimuliakan oleh Allah, bukan orang biasa. Ya, kita sedang berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bulan di mana kalau kita beribadah, ibadah kita itu dilipat gandakan. Kalau misalkan kita melakukan ibadah 1 kali fardu, maka dibalas dengan 70 kali fardu. Contoh kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan yang fardu kan, yang wajib. Kita melaksanakan sholat subuh, pahalanya misalkan 1, kalau berjamaah 27 derajat. Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan kita mengerjakan, dilipat gandakan menjadi 70 fardu. Jadi seakan-akan kita sholat 1 kali sholat subuh, karena kita mengerjakannya di bulan Ramadan, maka dicatat oleh malaikat menjadi 70 kali sholat subuh. Jadi tiap hari itu dilipat gandakan sholat kita itu menjadi 70 pahala. Enak gak? Dan kalau ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah contoh, misalkan kita minum dengan cara duduk, makan dengan cara duduk, tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, itu kan sunnah. Kalau kita lakukan dan bertepatan di bulan Ramadan, maka itu pahalanya itu seperti pahala kita mengerjakan 1 kali ibadah fardu selain di bulan Ramadan. Jadi ibadah fardu sama ibadah sunnah tuh pahalanya itu jauh bedanya, gitu. Karena di bulan Ramadan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah taala, ya, mengumpamakan bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain itu seperti layaknya gugusan bintang dibandingkan matahari. Coba kita lihat bintang indah, tapi dia hanya muncul di malam hari, di saat kegelapan. Terbitnya hanya di malam hari. Ketika matahari sudah mulai terbit di pagi hari, maka cahaya-cahaya bintang yang banyak itu yang kelip-kelip bakal hilang. Begitu juga seperti bulan Ramadan, kita beribadah selama 11 bulan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, ya, 11 bulan kita ibadah, ya, dengan macam-macam ibadah. Ketika datang bulan Ramadan, kita melakukan 1 ibadah saja, maka 1 ibadah itu bisa mengalahkan pahala selama 11 bulan kita beribadah. Kenapa? Karena begitu istimewanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang kita hadapi sekarang bukan bulan yang biasa, ya. Maka rugi orang yang nggak bisa mengoptimalisasi bulan Ramadan dengan ibadah. Sangat rugi orang yang ketinggalan pahala-pahala di bulan Ramadan. Sangat rugi bagi orang yang
nggak bisa beribadah di bulan Ramadan, dan juga sangat rugi kalau misalkan ibadahnya itu sama seperti di selain bulan Ramadan, apalagi lebih dikit dibanding selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena disinilah, di bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala itu mengobrol pahala, Allah Ta'ala itu melipat gandakan pahala, Allah Ta'ala itu menggugurkan dosa. Kalau misalkan kita nggak mau mengejar ibadah di bulan ini, mau kapan? Kalau misalkan kita nggak mau merubah diri kita lebih baik di bulan ini, mau nunggu kapan? Gitu. Nah, jadi itulah keistimewaan daripada bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan ini mempunyai keistimewaan, ya. Bulan Ramadan ini tempat Allah Ta'ala itu menurunkan kitab-kitab sucinya. Jadi bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tapi kitab Nabiullah Ibrahim diturunkan di awal bulan Ramadan. Kitab Nabiullah Musa, apa kitab Nabi Musa? Taurat. Kitab Taurat, kitab Nabiullah Musa diturunkan di tanggal 6 Ramadan. Dan juga Al-Quran diturunkan di tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran. Nah itu kenapa Allah Ta'ala itu memilih menurunkan kitab-kitab sucinya, ayat-ayat pilihannya itu di bulan suci Ramadan, karena begitu mulianya bulan Ramadan. Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad itu biasa di selain bulan Ramadan itu tiap bulan menghatami satu kali Al-Quran. Tapi khusus di bulan Ramadan Nabi Muhammad itu menghatamkan 2 kali Al-Quran. Ya, jadi malaikat Jibril itu di bulan Ramadan sering menemui Nabi Muhammad di Raudhah, ya, di rumah beliau, ya, untuk menyimak daripada bacaan Nabi Muhammad. Kalau kita kan kalau ngaji yang nyimak guru, yang nyimak orang tua, yang nyimak teman. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad ketika baca Quran yang menyimak langsung malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun disuruh sama Allah dari langit untuk apa? Untuk dengerin Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu nggak rugi banget, ya, bahkan untung. Kenapa? Kalau kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ya, setiap satu huruf yang kita baca itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Contoh kita baca Alif Lam Mim. Di situ ada 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Kita baca itu udah 3 huruf. 3 kali 10 30 kebaikan. Ya bukan pahala tapi kebaikan. Ya ada sawab, ada hasanah. Nah, yang dimaksud di sini adalah dilipat gandakan hasanah. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, misalkan kita baca 1 huruf, kita mendapatkan 10 kebaikan. 1 kebaikan, kita dipanjangkan umurnya. 1, kita dimudahkan rezekinya. 2, kita dipermudah urusannya. 3, kita disukseskan sekolahnya. 4, ya. Habis itu kita diberikan ilmu yang barokah. 5. Itu baru 5. Sedangkan kita kalau baca 1 hurufnya mendapat 10 kebaikan. Kita aja nggak bisa ngitung kebaikan-kebaikan yang Allah kasih kepada kita karena kita baca ayat Quran. Jadi berapa banyak ya Allah Ta'ala itu memberikan kita kebaikan, ya, memberikan kita anugerah berkat Al-Quran yang kita baca. Cuman jangan salah paham, ya, kan katanya kalau 1 huruf aja udah 10 kebaikan. Ya udah sehari cuma baca 3 huruf udah 30 banyak. Jangan. Ya, kenapa Nabi Muhammad itu memberikan pengertian seperti ini? Karena supaya kita itu termotivasi. Ya, dengan 3 huruf aja udah 30 kebaikan. Gimana kalau misalkan kita baca sehari bisa selembar? Ya, atau 2 lembar, atau bahkan 1 juz. Berapa kebaikan yang kita panen di hari itu? Jadi jangan terlena dengan kita udah baca Quran banyak, ibadah banyak, pahala kita udah banyak, udah numpuk nih. Ya, pahala kita sama dosa kita yang kita lakukan banyakkan dosa. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan pahala, karena dosa kita lebih banyak. Kalau pahala kita nggak banyak, gimana untuk menghapuskan dosa? Dosa kita udah nggak terhingga. Pahala kita udah merasa cukup dengan 300 pahala. Nah, 300 pahala apa gunanya untuk menghapus dosa kita yang banyak? Makanya seorang hamba, seorang manusia, kalau misalkan dosanya udah terlalu banyak, ya, dan dia nggak mempunyai amalan ataupun cadangan amalan untuk menghapuskan dosanya, maka Allah Ta'ala itu bakal ngirim rasa kesedihan, rasa kegelisahan, rasa kesumpekan untuk dia.
Apa maksudnya? Kenapa kok Allah malah ngasih kesedihan? Apakah itu azab? Bukan. Itu karena Allah cinta dan sayang kepada hambanya. Dengan dia dikasih kesumpekan, dia sabar, dia dapat pahala. Dengan dia dikasih sakit, dia sabar, dia dapat pahala. Dengan dia dikasih kegelisahan, kesedihan, dia sabar, dia dapat pahala. Karena dia nggak punya lagi amalan untuk menghapus dosanya. Makanya Allah Ta'ala ngasih bantuan. Nih aku kasih kesedihan, ini aku kasih kesumpekan, ini aku kasih penyakit. Kalau kamu sabar, maka kamu bisa menghapus dosa kamu dengan kesabaran. Jadi Allah Ta'ala itu kalau kita berbuat dosa bukan malah dicuekin, ya, tapi Allah Ta'ala itu ingin kita itu segera kembali malah dibantuin. Tuh, ayo balik lagi, kamu melakukan kesalahan, aku maafkan. Kamu melakukan berdosa, aku ampuni. Cuman yang jadi masalah kitanya nggak mau meminta ampunan, kitanya nggak mau minta maaf. Coba kita perhatikan ketika kita selesai sholat, berapa banyak dari kita selesai kita sholat, ya, dari subuh sampai isya, kita itu duduk berzikir 5 menit lah dan berdoa kepada Allah. Jarang kan kita lakukan? Bisa dihitung malah. Sehari kita selesai kita sholat, kita berdoa kepada Allah bisa dihitung. Mungkin seminggu sekali, mungkin 2 hari sekali, mungkin nggak pernah sekali. Habis sholat langsung kabur, habis sholat langsung main, habis sholat langsung jalan, ya kan? Bahkan sholat kita aja yang kita lakukan itu kita merasa nggak nikmat. Ya, kita merasa biar cepat nih selesai sholat, azan langsung sholat. Ya, bukan awal waktu, bukan, tapi pengen cepet-cepet selesai. Padahal ketika kita melakukan ibadah sholat, itu satu-satunya waktu kita paling dekat dengan Allah. Satu-satunya waktu kita komunikasi dengan Allah ketika kita melaksanakan sholat. Ya, bukan berarti ketika kita beribadah yang lain kita nggak bisa komunikasi sama Allah, tapi Allah Ta'ala itu sangat dekat ketika kita sholat. Kalau kita sholatnya cepet-cepet, pengen buru-buru selesai, ataupun kita sholatnya nggak khusyuk, maka kapan kita bisa dekat dengan Allah? Ya, seperti itu. Nah, itulah termasuk daripada keistimewaan bulan Ramadan. Dan satu lagi keistimewaan bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala itu membebaskan seorang hamba dari siksaan api neraka. Dan Allah Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Jadi di malam-malam bulan Ramadan, di setiap malam-malam bulan Ramadan, kan kita taraweh. Nah, itu di malam-malam bulan Ramadan dari habis maghrib sampai sebelum azan subuh, itu Allah Ta'ala nungguin kita, nongkrongin kita, kapan kita mau minta ampun, kapan kita mau minta maaf. Walaupun kita nggak minta maaf atau nggak minta ampun, Allah Ta'ala sebenarnya bisa ngampunin. Cuma kan kurang ajar. Kita udah habis ngerjain kesalahan, habis itu kita nggak mau minta maaf sama Allah. Ya kan? Orang sama manusia aja kalau kita habis jahilin orang, ya, habis bikin ngambek orang, habis bikin ilfil orang, kita nggak minta maaf, waktu orang kesel gak? Nah, gimana Allah yang udah ngasih kita makan, yang udah ngasih kita napas, yang udah ngasih kita hidup, udah kita bikin marah, udah kita bikin kesel, habis itu kita nggak mau minta maaf. Nah, Allah kesel. Cuman Allah Ta'ala itu dari saking sayangnya nggak mau menampakkan kekesalannya itu kepada kita. Malahan Allah Ta'ala itu nungguin kita dari maghrib sampai sebelum subuh. Ayo hambaku yang mau minta ampun, yang mau minta maaf, yang mau kembali kepadaku, ayo aku ampuni. Seperti itu kan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Kata Allah, wahai hamba-hambaku di malam bulan Ramadan ini yang mau berbuat kebaikan, yang mau beribadah, ayo cepet aku tungguin. Yang mau minta ampun, yang mau bertobat, ayo aku tungguin juga, aku ampuni. Tuh, Allah Ta'ala nungguin. Kita nggak dicuekin sama Allah Ta'ala, tapi kita yang cuek sama Allah. Gitu. Nah, itulah daripada keistimewaan daripada bulan Ramadan. Nah, dan ada satu lagi amalan, yang mana amalan ini bisa menandingi ibadah orang yang dicap ahli sholat, yang dicap ahli puasa. Jadi ada istilah qawwam. Qawwam itu adalah orang yang selalu melazimi ibadah sholat. Bukan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu wajib. Kalau ditinggalin dosa. Maksudnya sholat-sholat yang sunnah. Sholat duha dia nggak pernah ketinggalan. Sholat tahajud dia nggak pernah ketinggalan. Sholat sunnah-sunnah yang lain dia nggak pernah ketinggalan. Itu bisa disebut dengan qawwam. Dan itu dilakukan bukan hanya sekali 2 kali, minimal 40 tahun.
dia nggak putus-putus daripada ibadah sunnah sholatnya, bisa mendapatkan predikat namanya qawwam, orang yang ahli sholat atau ahli ibadah. Dan ada satu lagi yang namanya shawwam. Shawwam itu adalah orang yang ahli puasa. Ya, jadi dia puasa bukan hanya di bulan Ramadan aja. Puasa-puasa sunnah dikerjakan, Senin Kamis dikerjakan, puasa-puasa sunnah yang lain dikerjakan tanpa putus. Dan itu dikerjakan selama minimal 40 tahun baru bisa dapat predikat shawwam. Nah, seseorang itu bisa mendapatkan derajat predikat shawwam dan qawwam ya dengan apa? Dengan dia itu berakhlak yang baik. Kan kalau kita mikir-mikir untuk menjadi predikat shawwam sama qawwam kan kayaknya nggak mungkin banget. Ya kan? 40 tahun minimal. Kita udah habis berapa tahun? Waduh, ada yang 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, ya kan? Udah ketinggalan. Ya kan, susah. Tapi gimana kita untuk mengejar ketertinggalan itu supaya bisa dapat predikat shawwam dan qawwam dengan kita berakhlak yang baik. Jadi seseorang kalau misalkan dia itu berakhlak dengan akhlak yang baik, dia itu bisa menandingi derajat orang yang shawwam dan qawwam. Ya, alangkah baiknya kalau misalkan dia udah berakhlak yang baik dan dia juga tergolong yang melaksanakan ibadah shawwam dan qawwam. Udah sempurna, dia nggak ada kesalahannya. Cuman kan zaman sekarang susah, ya kan? Kita ibadah aja susah, udah keburu males duluan. Ya udah kita maksimalin dengan akhlak yang baik. Jadi jangan dipikir dengan kita itu menahan lisan kita daripada mengeluarkan kata-kata yang gak enak. Misalkan ada orang yang bikin kita kesel, kan kita bawaannya pengen ngebales aja. Ada orang yang nyinyir sama kita, ya ada orang yang ngomongin kita, pengen banget kita bales. Cuman kalau misalkan kita berhasil menahan lisan kita daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau menyinggung, maka kita itu mendapat derajat shawwam dan qawwam. Begitu juga tangan kita. Kalau misalkan tangan kita itu menahan daripada menyakiti saudara muslim kita, ya. Jadi menyakiti itu bukan hanya dengan memukul, bukan hanya dengan menampar, tapi kalau zaman sekarang dengan mengetik, ya, kita ngetik di sosmed, di WA, di Twitter atau di IG, ya, atau di mana aja kita ketik. Kalau ketikan kita itu bisa menyinggung seseorang, ya, kita bisa menahan tangan kita daripada mengetik sesuatu yang bisa menyinggung seseorang, maka kita mendapatkan pahala shawwam dan qawwam. Jadi kita disebut muslim atau muslimah. Muslim itu siapa sih? Muslim itu man salimal muslim min yadihi wa lisani. Muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada menyinggung orang lain baik dengan tangannya atau dengan lisan. Lisan itu muslim. Kalau misalkan kita masih menyakiti orang lain dengan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, maka apakah kita pantas disebut dengan orang muslim? Jadi orang muslim itu bukan hanya orang yang membaca 2 kalimat syahadat, itu udah paten. Tapi dari segi akhlak, orang muslim itu adalah orang yang bisa menahan lisannya ataupun anggota badannya daripada menyakiti saudara muslim yang lain. Itu disebut dengan muslim. Ya, jadi jangan lagi kita itu perang argumen, ngata-ngatain orang, baik itu di sosmed ataupun di belakang dia. Tuh. Nah, ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, ya, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa mengampuni dosa-dosa kita di bulan-bulan yang lalu dengan keberkahan bulan Ramadan. Mungkin sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.